Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menjelaskan setelah Bapak memberikan materi kemarin tentang larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke. Waktu minggu kemarin Bapak sudah bagikan slide ini tentang larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke. Kemudian kalian diminta untuk memperhatikan gambar yang Bapak berikan seperti ini. Ini adalah contoh gambar orang-orang yang sedang melakukan perjudian, ya. Di mana perjudian ini sangat-sangat dilarang, bahkan hampir oleh seluruh agama bahwa perjudian ini diharamkan. Kenapa perjudian ini diharamkan? Karena tidak ada orang yang sukses dari perjudian, karena tidak ada orang yang kaya dari hasil judi. Semua hanya akan membawa malapetaka buat dirinya sendiri. Kalaupun iya ada orang yang kaya, pasti itu akan menjadi petaka buat dirinya. Oke. Ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan apa yang sedang mereka lakukan dalam gambar tersebut, yaitu tentang perjudian, ya. Jadi banyak jenis-jenis judi pada saat ini gitu ya. Bahkan di antara kalian ada salah seorang yang bertanya, Pak, kalau main game online, ikutan game online, apa itu perjudian? Kita harus pahami dulu perjudian itu seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan perjudian itu adalah ada taruhan, gitu ya. Ada taruhan, ada yang menang, ada yang kalah. Itu judi. Kalau misalkan dalam game online itu ada yang seperti itu, misalkan ada yang ditaruhkan nih. Kalau contohnya, kalau kamu menang, saya akan ngasih misalkan uang sejumlah sekian ratus ribu. Kalau saya kalah, ya saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itu termasuk perjudian. Tapi kalau misalkan hanya untuk bermain saja tanpa ada yang ditaruhkan, tanpa ada yang ditandonkan gitu ya, maka itu tidak termasuk perjudian. Ya, bisa difahami ya. Oke. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya orang melakukan hal tersebut? Biasanya orang melakukan perjudian ini karena beberapa hal. Yang pertama, karena mereka ingin cepat gitu ya mendapatkan uang atau materi. Kemudian yang kedua adalah mereka frustasi dengan keadaan mereka sekarang. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, mereka kurangnya iman kepada Tuhan. Jadi tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan rezeki pada kita, telah mengurus semua makhluknya, bahkan bukan cuma manusia, burung aja itu yang tidak bekerja, yang hanya pergi dari rumah untuk mencari makan, mereka diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi orang yang kurang iman, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan sudah mengurus semua makhluknya, ya pasti akan melakukan hal tersebut. Kemudian apa dampak dari perbuatan perjudian tersebut? Sangat banyak sekali dampaknya ya. Yang paling mengakibatkan dampaknya itu bisa sampai bunuh diri dan stres. Karena apa? Iya, banyaklah kita lihat gitu ya di kisah-kisah nyata, bahkan di YouTube juga banyak kisah nyata yang menyebutkan orang menang judi ini sekian ratus miliar, tapi akhir-akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka merusak dirinya sendiri gitu ya. Segala sesuatu yang diperoleh dengan mudah maka akan dengan cepat juga berlalu gitu ya. Nah, selain dari dampak terhadap fisik juga, ini sangat berdampak pada psikis gitu ya. Nanti ada dampak sosialnya juga seperti apa orang yang suka berjudi. Kemudian dampak psikisnya, dia akan stres, akan kecanduan terus menerus gitu ya. Setelah menang sekali, kalahnya ribuan kali, bahkan ada yang seperti itu. Kemudian menurut kalian apa yang membuat perbuatan dalam gambar tersebut dilarang atau ilegal gitu ya? Ya ini sudah jelas ya, di dalam undang-undang juga ada bahwa perjudian tersebut diharamkan atau dilarang ya. Ini diatur dalam undang-undang KUHP pasal 303 ya, diperkuat dengan undang-undang nomor 7 kemudian tahun 74 tentang penertiban perjudian ya. Banyak gitu ya penertiban perjudian itu. Jadi jenis-jenis judi juga banyak gitu ya. Apalagi saat-saat sekarang ya, kalau dulu kan ada sabung ayam gitu ya, kemudian ada judi kayak apa, main gapleh gitu ya. Main gapleh juga kalau misalkan itu ada taruhan, itu bisa jadi
haram gitu ya, bisa termasuk perjudian. Tapi kalau hanya untuk bermain-main saja itu tidak ada masalah. Main tidak ada pertaruhan, hanya untuk hiburan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada yang ditaruhkan, meskipun gitu ya bukan materi yang ditaruhkannya, misalkan mana eleh misalkan orang dijewer, nah itu juga sama seperti pertaruhan, maka itu termasuk perjudian. Tapi kalau misalkan hanya main-main dek menang dek eleh, pokoknya mah kita senang aja, enjoy, itu nggak jadi masalah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kita lihat Qurannya. Nah, ini ya. Kita coba perbesar. Oke. Kita akan coba bahas ayat ini yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian di dalam Quran surat masih surat yang sama gitu ya, surat Al-Maidah ini di dalam ayat yang selanjutnya ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Oke, kedua ayat ini menjelaskan tentang perjudian dan khamar. Kita lihat artinya dulu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar gitu ya, atau arak gitu ya, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala gitu ya. Tadi berjudi sudah kita bahas, tinggal khamar dan berkorban untuk berhala. Kalau khamar itu yang memabukkan ya, nanti kita bahas di selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian berkorban untuk berhala, yaitu kita mengorbankan sesuatu tapi bukan bukan seperti ibadah kurban yang biasa kita lakukan ya, ibadah Idul Adha, tapi kurban yang dilakukan, yang disyaratkan kepada selain dari Allah gitu ya. Seperti kita nih menyembelih hewan karena untuk keselamatan di akhirat nanti kita berikan si kepalanya, dilarungkan ke lautnya yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian menunggu dinasib dengan anak panah gitu ya. Artinya ya ini sampai dengan berjudi ya. Kalau pada saat itu kita main panah-panah gitu ya, memanah hewan atau lain sebagainya, tapi dengan tujuan perjudian, ada yang ditaruhkan, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, yaitu termasuk perbuatan keji dan setannya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi. Sudah jelas ya, di mana orang yang berjudi yang kalah tidak merasa dirinya kalah, akhirnya dia membuat keributan, membuat onar. Begitupun juga orang yang meminum khamar. Perhatikan orang yang mabuk, yang sedang mabuk gitu ya, kita bisa lihat karena akal sehatnya udah hilang, dia jadi petantang pendatang dan sebagainya, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu jika kalian sedang melakukannya, atau melakukannya cepat ingat kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah gitu ya. Jadi seperti itu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Bapak akan coba bahas gitu ya, tajwid yang ada di dalam ayat 90 dan ayat 91 ini. Oke. Nah, Bapak akan coba bahas yang pertama, ya ayyuha. Ya yang ini ya. Ini ya-nya panjang. Panjangnya 2 harakat matobi ya. Kemudian ayyuhal, halnya di sini ada tasdid ay, jadi jangan dibaca ayyuhal, tapi ada berhenti dulu. Tasdid itu 2 huruf yang disatukan. Ay gitu ya. Jadi jangan langsung ayyuhal, bukan ya. Kemudian ayyuhal, halnya ini alif lamnya alif lam syamsiah. Di sini ha kalau tidak ada tasdid di sini ini akan jadi mad.
Tapi karena di depannya ada alif lam syamsiah, maka madnya itu hilang dan masukkan ke dalam alif lam syamsiah. Hal, ya, ada tasdid, kita tahan dulu. Kemudian alladzina, di ini mad tabi'i 2 harkat. Kemudian amanu, ini a-nya ini mad jaiz, jadi dia dipanjangkan selama sebanyak 5 harakat. 5 harakat itu 5 ketukan. Jadi 1 harakat itu satu ketukan, gitu ya, itu 1 harakat. Kalau 2 ketukan, jadi ya kayak tadi ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga, sekira-kira 2 ketukan, dan itu yang disebut dengan mad tabi'i atau 2 harakat. Manu, mad tabi'i juga. Ini nunnya ada tasdidnya, ini dibaca gunnah, gitu ya. Jadi jangan sampai inama, bukan gitu, tapi innamal, mal ini alif lam qamariyah, khomru, jadi jangan, ini khomru mimnya ini idhar syafawi, jadi jangan dibaca khom, jangan ditahan dulu, langsung khomru. Wal maisiru, walnya alif lam qamariyah, mai ini haraf lin, mai ke i, gitu ya. Kalau ya itu ke i, kalau waw itu ku u. Maisiru, wal alif lam qamariyah. Nah, ini nun ang menghadap fiso, ya, ini disebut ikhfa. Jadi tahan, ikhfa itu dengung, nunnya yang dengung, huruf nunnya yang dengung. Wal ansabu, wal, ya, kalau berbeda dengan alif lam syamsiah tadi ditahan dulu, al, gitu ya. Sedangkan alif lam qamariyah harus jelas idhar dibacanya. Wal jadi wal jangan gitu, tapi wal sonya mad tabi'i. Kemudian wal sama seperti yang tadi, ya, alif lam qamariyah az, nah ini za, gitu ya, za, bibir, cara bacanya bibir kita dilebarkan, gitu ya. Kemudian az, la mad tabi'i, azlamu, rij, nah ini jim termasuk huruf qalqalah, cara bacanya dibalikan, qalqalah itu dibalik, gitu ya. Jadi kita sebutin dulu, matikan dulu, kemudian balikan lagi ke huruf asalnya. Rijsum, gitu ya, itu. Kemudian sum tanwin dhamma menghadapi mim disebut idgham bigunnah. Jadi cara bacanya tanwinnya masukin ke dalam mim meskipun di depannya tidak ada tasdid. Rijsum, gitu ya. Kemudian min, nun menghadapi ain, ini disebut dengan idhar, harus jelas nunnya, beda dengan ikhfa idgham, gitu ya. Kalau idhar ini harus jelas nih nunnya. Min amalish, nah lish ini alif lam syamsiah, karena di depannya ada tasdid, huruf alif lam syamsiah diantaranya adalah sya, gitu ya. Amalish, tahan dulu ya, syai haraf lin, kemudian po ini mad tabi'i 2 harakat, faj huruf qalqalah juga sama dengan yang tadi, rij, gitu ya. Tanibu, bu mad tabi'i, hu ini ha harus berbeda dengan ha yang kecil karena ini ha huruf ha besar ya. Hu, la'al, la tasdid tahan juga, la'allakum, jadi jangan la'alakum, bukan gitu, tapi la'allakum. Kum, mim menghadapi ta, ini adalah idhar syafawi, dibacanya harus jelas, artinya mimnya harus jelas. Kum, jangan kum, jangan gitu. Tuflihun, penhun ini atau mi juga ya. Kemudian kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan, rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat 90 cara bacanya. Kita lanjut ke ayat 91. Ini guna asliyah, tetap dengungkan. Nama ma matobi, yuri matobi panjang 2 harakat ya. Dush tadi sudah alif lam syamsiah, syai harap lin, po matobi juga.
Nah ini nun mati menghadapi ya, ini idgham gitu ya, artinya nunnya hilang, masukkan ke dalam nun ya, bukan an tapi langsung ayu matomi a, ain ada di bawah ya, di belakang lakan gitu ya, bai itu haraf lin, nakumul ya, ini alif lam komariah, ada matomi ya, kemudian watawal wal gitu ya, alif lam komariah, bag. Nah kalau membaca huruf lin kayak ghairil maz, jangan sampai dibalikin mag, jangan sampai gitu, tapi harus ditahan. Wal bag bo, nah bo itu tarik ke dalam, ujung lidah kita ada sebelah kiri atau sebelah kiri. Bag bo a, kalau a ini bukan ain ya, kalau ain itu ada ke bawahnya, kalau kayak ini hamzah dibacanya a, cara bacanya mulut kita dibuka lebar-lebar a. Fil nih ya, ini alif lam komariah, jadi ya yang sini ini akan langsung masuk ke alif lam komariah. Fil khom mim menghadapi ro izhar syafawi gitu ya, khom jelas, ri wal alif lam komariah, mai haraf lin gitu ya, wa yasuddakum kum mim menghadapi ain izhar syafawi harus jelas mimnya. Nah ini fa nunnya bukan ang gitu ya, tapi nunnya yang dibaca demu. Zik. Nah ini kaf jangan sampai ada kayak off gitu ya, jangan zikto, jangan gitu, tapi tahan. Zik real. Nah ini dibaca tarkik, artinya bukan real law, bukan. Kalau real law itu tafhim ya, tafhim itu kalau pakai fathah dan domah. Kalau pakai kasroh di bawahnya seperti ini, zikri ini kasroh, maka kesananya tarkik, dibacanya tipis. Real la bukan boh ya, rillahi wa anis alif lam syamsiah ya, sola la matabi'i fahal. Nah ini lamnya juga izhar, jangan fahal, jangan gitu, fahal nah ini ikhfa ya, nunnya yang berdungu, nunnya dulu kalau diperjelas gitu ya, karena dibaca secara langsung didengungkan jadi seolah-olah ada nya, tapi bukan nya secara langsung, nunnya harus tetap dibaca. Tum ya, mim menghadapi mim, ini idgham mutamasilan, jadi dibacanya harus dengung dulu, tum gitu ya, jadi jangan tum dan kayak izhar tadi, tapi ini harus dengung tum mun. Nah nun menghadapi ta juga ikhfa mun tahun. Kita akan coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Seperti itu ya cara bacanya. Nanti silakan kalian coba baca. Nah itu ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamar, berjudi dan pertengkaran. Ya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini tentang khamar ya, kita jelaskan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian sudah jawab. Apa yang menyebabkan minuman keras ini diharamkan gitu ya? Yang pertama ya sudah sesuai dengan ajaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang tadi Quran surat Al-Maidah 90 dan 91. Kemudian tentang khamar. Ya, kenapa minuman tersebut dilarang? Karena khamar ini yang pertama adalah dia memabukkan, artinya orang yang mengkonsumsi minuman khamar ini akan hilang kesadarannya, dan apabila orang yang akan hilang kesadarannya gitu ya, dia akan bisa melakukan perbuatan apapun, jangankan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan gitu ya, yang oleh manusia pun dia akan langgar ya. Bahkan ada sebuah cerita yang ulama Barsiso gitu ya, pada saat itu disuruh milih, digoda sama setan antara berzina, kemudian minum khamar dan membunuh ya, karena ketidaktahuan mungkin ya, merasa bahwa khamar ini cuma air minum, akhirnya memilihlah
minuman keras ini. Tapi apa yang terjadi setelah minuman keras ini? Hilang kesadarannya sehingga dia membunuh juga dilakukan dan berzinah juga dilakukan. Nah, ini bahayanya khamar gitu ya. Kemudian kandungan apa yang membuat minuman tersebut menjadi dilarang? Ya, diantaranya adalah alkohol gitu ya. Ini alkohol ini ya yang memabukkan, yang menyebabkan orang mabuk dan hilang akalnya gitu ya. Dan banyak lagi kandungan yang terdapat di dalam minuman keras gitu ya, selain dari alkoholnya. Kemudian apa hukum dalam agama mengenai minuman keras tersebut? Nah, pasti haram gitu ya. Kemudian ini tentang peraturan meminum minuman keras yang ada di negara kita ya, berdasarkan dari dpr.go.id pasal 5 gitu ya, tentang RUU minuman keras yang beralkohol seperti apa. Pasal 5, 46, 7, 8, 18, 19 sama 20. Kalian bisa baca sendiri ini dengan hukuman-hukumannya minimal 2 tahun ya, atau denda 200 juta gitu ya. Kemudian ini yang tadi Quran surat Al-Maidah kita sudah baca ya. Kemudian ini tentang pertengkaran gitu ya, dimana di gambar ini salah seorang para remaja sedang melakukan tawuran gitu ya. Nah, ini jenis pertengkaran, padahal biasanya hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepele. Di sini Allah mengajarkan kita untuk melatih kesabaran kita ya. Kalian kemarin diminta untuk menonton, mudah-mudahan kalian sudah menonton dan tidak melakukan hal ini, karena ya inilah bukan cuma orang yang punya masalah tapi nanti berakibat ke yang lain. Bayangkan nih kalau dalam video ini gitu ya, anak-anak mungkin yang bermasalah cuma 1 atau 2 orang, tapi masyarakat jadi turun tangan, orang tua jadi bawa-bawa gitu ya. Ini sangat sangat merugikan sekali. Siapa yang dirugikan atas terjadinya seperti video atau gambar tersebut di atas banyak ya. Jadi masyarakat, diri kita sendiri mau udah iya, orang tua kita ya, itu akan dirugikan dengan adanya pertengkaran tersebut. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari pertengkaran? Ya, salah satunya belajar untuk bersabar ya. Memang sabar itu tidak mudah gitu ya, tapi bagaimana sih yang paling penting dalam melatih kita kesabaran? Ya, yang paling penting adalah biasakan. Jadi jika ada masalah, ya biasakan untuk lewat gitu aja. Kalau masalah itu kira-kira jadi jangan sampai dipendam kemudian jadi dendam ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ya harus terbiasa kita dengan melatihnya, membiarkan saja. Kalau ada masalah udah biarkan lewat dan jalani sajalah seperti biasa, seperti itu. Jadi jangan sampai diunak-unak, awas ya, wah orang gelok gitu. Jadi jangan seperti itu, apalagi kalau kita ngomong ke teman kita. Nah, itu yang terjadi tawuran itu biasanya karena kita ngomong ke teman kita. Dari satu pihak kita saja yang tahu, teman kita ya pasti akan membela kita. Nah, itu yang paling baik. Jadi sebaiknya kita harus ngomong sama siapa? Kalau kita di sekolah ada masalah dengan teman sebaya kita atau dengan sekolah orang lain, sebaiknya ngomong ke guru atau ngomong ke orang tua, maka mereka akan lebih bijaksana. Kalau ngomong kepada teman ya biasanya akan lebih panas gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari pertengkaran? Ya, harus benar nih ya. Kalau terhindar dari pertengkaran, jangan ngomong sama teman dekat kita. Kenapa kalau ngomong sama teman dekat kita? Ya pasti yang namanya teman dekat pasti akan membela temannya. Jadi pada siapa? Cari orang yang netral. Dengan cara cari orang yang netral, seperti apa sih orang yang netral itu? Yang tidak memihak kepada kita, yang tidak memihak kepada orang lain juga. Itu yang netral. Ya siapa sih yang harus bisa kita curhati? Ya carilah orang yang lebih tua, yang lebih bijaksana. Ya kalau di sekolah cari orang guru, kalau di rumah lebih baik kita ngomong sama orang tua atau ke kakak gitu ya. Jadi jangan sampai kalau ke teman sebaya, apalagi teman mendekat, pasti akan ngebela kita. Nah, itu yang akan menyebabkan masalah yang kecil bisa jadi besar. Kemudian bagaimana sikap kamu jika kamu diajak untuk ikut dalam pertengkaran tersebut? Ya biasanya karena solidaritas ya. Ya sebaiknya kita harus jadi penengah dulu, kita harus tahu dulu masalahnya gitu ya, tabayun ya. Kita harus tahu dulu, terus dulu benar masalahnya, benar kesalahannya dari siapa dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa memutuskan. Jadi jangan sampai mendengar sebuah masalah dari satu pihak. Kemudian, menurut kalian solidaritas antar teman itu seperti apa? Solidaritas itu, ya lihat, dalam hal kebaikan kita harus solid. Misalkan belajar bersama, ayo saling bantu dalam belajar. Tapi tidak untuk dalam hal kejelekan. Itu ya. Ini video tentang sejarah perjudian, mungkin kalian juga sudah nonton. Nah,
dalam penjelasan ini jika nanti kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketikkan pertanyaannya di dalam presensi yang Bapak sharekan ya, beserta link video ini. Jadi kalian silakan sharekan di situ. Nah, ini untuk materi penjelasan Bapak. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di situ ya. Oke. Ya, untuk penjelasan dari Bapak saat ini mungkin cukup sekian. Nanti kalian gitu ya, Bapak minta untuk menjelaskan materi ya, untuk membacakan sebuah ayat, dan ayat yang tadi yang 90 dan 91 itu silakan kalian baca, kemudian rekam menggunakan handphone kalian, kemudian simpan di Google Drive yang Bapak share linknya. Nah, bagaimana cara menyimpan, cara membuat filenya, Bapak akan coba sharekan di sini. Oke. Nah, Bapak akan coba sharekan di sini ya. Oke, sebentar. Bagaimana cara untuk kalian membuat file kalau kalian menggunakan handphone? Tapi kalau kalian menggunakan menggunakan komputer, seperti ini caranya. Bapak akan coba jelaskan dulu bagaimana cara mengumpulkan mengumpulkan file ke Google Drive. Yang pertama seperti ini. Oke. Kita nanti Bapak akan coba jelaskan. Bapak akan berhenti dulu untuk rekaman videonya. Bapak akan coba jelaskan di rekaman video yang kedua ya, biar tidak terlalu penuh nih memorinya. Oke, untuk rekaman penjelasannya cukup sekian. Di rekaman kedua Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengirimkan video rekaman suara atau upload foto atau video yang nanti kalian harus kerjakan di dalam tugas PABP. Jadi nanti mah tidak ada di Japri tugasnya ya, tapi kalian mengumpulkan tugasnya masuk ke dalam drive. Kenapa? Kalau misalkan di Japri itu suka hilang gitu ya, Bapak suka hapus dan memori HP terbatas gitu ya. Tapi kalau menggunakan drive itu bebas. Nanti Bapak akan coba jelaskan bagaimana cara upload videonya di Google Drive. Jadi jangan ada alasan lagi Pak nggak bisa dan sebagainya. Bapak akan jelaskan dengan menggunakan komputer dan menggunakan HP. Sekian dulu dari Bapak. Ketemu di video selanjutnya tentang tata cara bagaimana mengupload file ke dalam Google Drive yang Bapak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.